Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Budana Seja. Ya Sobat Cinta, setiap kali kasus perselingkuhan terjadi akan ada pola yang terbentuk, yaitu mencari siapa orang ketiganya. Padahal hal itu tidak benar. Dalam kenyataan kasus perselingkuhan itu hanyalah gejala dari masalah dalam pernikahan, bukan penyebab utama. Ya, perselingkuhan ini bisa terjadi karena begitu banyak aspek dan sudah ada masalah di pernikahan itu sendiri. Pihak ketiga bukan penyebab utama dari perselingkuhan. Justru ketika kita menunjuk pelakor atau laki-laki lain, itu seperti melimpahkan kesalahan ke pihak orang ketiga. Dan suami istri ini tidak akan introspeksi ke dalam. Ingat ya Sobat Cinta, pihak ketiga itu bisa masuk karena adanya celah. Kalaupun ada satu oknum berniat ganggu, ya jika rumah tangga yang diganggu itu solid, pasti akan terpental. Jadi kuncinya bukan mengusir pelakor atau menghindari pelakor, tapi coba benahi pernikahan, ya perkuat fondasi di dalam pernikahan Anda. Memperkuat fondasi hubungan pernikahan ini memiliki banyak elemen, seperti memperbaiki cara Anda berkomunikasi, kemudian menyampaikan values, dan memiliki visi misi yang sama. Namun terlepas dari semua itu Sobat Cinta, satu yang saya ingin tegaskan adalah memenuhi kebutuhan masing-masing. Terdengar mudah memang, tapi kenyataannya ya kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan itu sering terjadi dan tidak disadari. Perselingkuhan bisa terjadi di pernikahan yang terlihat harmonis. Catat ya, pernikahan yang beneran harmonis dan yang terlihat harmonis itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Berapa banyak pasangan suami istri yang sadar bahwa kebutuhan pasangannya itu terpenuhi? Banyak yang tidak karena semua tampak baik-baik saja. Ya, pasangannya enggan komplain, pasangannya soleh, dan lain-lain. Artinya banyak orang yang tidak sadar bahwa pernikahannya itu bermasalah. Dan itu adalah masalah besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, jika ditelaah kembali, rutinitas menjadi alasannya. Sejatinya rutinitas bukanlah hal yang buruk, tapi dapat menjadi musuh. Rutinitas ini cenderung menciptakan kebiasaan yang sulit dilewati. Nah, saat itulah akan muncul rasa monoton, ketidakbahagiaan, dan ketidakpuasan. Baik suami ataupun istri mulai mempertanyakan siapa yang dia nikahi dan kenapa, maupun tidak menemukan kebahagiaan atau kepuasan di dalam pernikahannya. Hal ini pun senada dengan hasil survei bahwa 50% responden yang saya teliti itu menyatakan rutinitas yang monoton ini bisa membuat pernikahan berubah, dan 46% lainnya itu mengatakan bahwa kehadiran orang ketiga yang mengubah pernikahan. Ya, rutinitas yang monoton ini bisa menjadi masalah dalam pernikahan karena terjebak peran normatif sebagai istri, ya ibu, sebagai suami dan ayah. Banyak orang lupa ketiga perannya sebagai partner, sebagai sahabat, dan juga sebagai kekasih. Nah, kalau ketiga peran ini tidak dijalani, pasti pernikahan akan membosankan. Dan lama-kelamaan pernikahan itu jadi normatif, ya rasa itu akan menguap. Lama-lama akan menjadi dingin dan datar, kemudian lama-lama akan mencari rasa dari orang lain yang bukan pasangan resminya. Baik Sobat Cinta, demikian ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan bimbingan dari saya dalam menghadapi masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Anda, maka Anda langsung saja hubungi 081127700909 atau di 0811278986. Sekian dari saya Sobat Cinta, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.